وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. تفضل فاصل. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-imam Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Kafi fi fikhi al-imam Ahmad bin Hanbal. Faslun, wa la yasihu min rajulin wa la imra'atin illa wa la yasihu. Ahsanalaikum. Wa la yasihu min rajulin wa la imra'atin illa fil masjidi. Liqaulillahi ta'ala wa antum 'akifuna fil masajid. Wala yasihu minar rajuli illa fi masjidin tuqamu fihi al-jamaah. Baik, sampai situ dulu. Qala rahimahullah taala fasl wala yasihu min rajulin wala imra'atin illa fil masjid. Nah, ini penting. Tidak sah i'tikaf laki atau perempuan tidak sah kecuali di masjid. Nah, di masjid. Dan masjid di sini ini syarat sah i'tikaf. Karena kata Allah Azza wa Jalla, wa antum aakifuna fil masajid. Sementara kalian adalah orang-orang yang beriktikaf di masjid. Pahami baik-baik di sini masjid, makanus sujud, masjid. Baik. Masjidun itu ada 3 makna. Makna pertama, makna yang sangat umum, yaitu segala tempat di bumi ini adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi atau tempat najis. Ya. Kata Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidah wa tuhura. Allah Ta'ala telah menjadikan untuk syariatku ini, bumi ini, tanah ini, itu sebagai masjid dan suci menyucikan. Maka sebenarnya dimanapun antum sholat, selama itu bukan di tempat najis atau bukan di kuburan karena takut syirik, dimanapun antum sholat, antum sah sholatnya. Maka ini menunjukkan ini masjid yang secara umum. Namun tidak boleh kita memutlakkan segala sesuatu sebagai masjid begitu saja, karena itu takutnya terjadi fitnah atau distorsi pemahaman. Misal jalan raya itu, kalau antum sholat di situ sah sholatnya. Namun nggak boleh antum bilang di situ itu adalah masjid, nggak dimutlakkan begitu. Walaupun secara makna bahasa iya itu masjid, karena tempat yang sah seseorang mau sujud tidak batal. Makna masjid yang kedua yaitu maudhi' as-sujud atau 7 anggota tubuh, 7 tulang yang kita sujud di atas dengannya. Ini 3, lutut 4, 5 dan jemari kaki 6, 7. Makna ketiga dari masjid yaitu masjid adalah tempat yang memang dibangun untuk sholat berjamaah bersama. Nah, sekarang masjid itu pada asalnya masjid itu harus dalam status wakaf. Nah, begitu, dalam status wakaf. Nah, namun para ulama berbeda pendapat tentang ini. Apakah boleh masjid di sini adalah masjid yang wakafnya sifatnya temporary sementara? Maka kita ambil pendapat yang lebih ringan, insyaallah boleh. Muhsin ini sendiri adalah di Tanah Fasum, ya kawan. Ya. Benar enggak Pak Fajar? Tanah Fasum ini? Taib. Fasilitas umum perumahan wahana. Jadi pada asalnya secara ketanahan ini bukan wakaf. Bukan wakaf. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah harus betul-betul wakaf yang legal dari maksudnya tertera di pemerintah atau pakai lisan pemilik dari tanah. Apakah fasum yang dijadikan pada masjid, apakah itu juga dikiaskan atau semakna dengan yang diwakafkan untuk masjid? Ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Namun melihat zaman modern ini dan hajat manusia terhadap masjid, apalagi perumahan, maka Allah alam ini semakna dengan wakaf. Semakna dengan wakaf. Ini pakai apa? Tanah fasum. Dan tanah developer, tanah fasum, tanah perumahan, itu bukan wakaf pada asalnya. Karena ada pemiliknya. Dan pada waktunya kalau misalnya ada perubahan, maka pihak developer atau pemilik perumahan itu bisa mengubah
dan mengolah tanah ini menjadi selain dari masjid. Masjid dipugar dan dijadikan sebagai misal area apa atau sebagai minimarket atau itu. Itu hal yang merupakan hak dari fasum. Namanya fasilitas umum kan? Nah, namun ketika hajat manusia memang menuju padanya dan kemudian ini dikenal sebagai masjid dengan bentuknya, formatnya dan butuhnya masyarakat, maka ini semakna dengan masjid yang telah diwakafkan. Maka hukumnya di sini hukum apa? Hukum masjid. Ya, maka di sini ini dijelaskan. Ya, makanya Anda bilang penting untuk difahami oleh ya qadarul Anda cuma bisa di hari-hari ini aja, di jam-jam segini untuk mengajar antum. Ya, sebenarnya fikih seperti ini baik pihak DKM, jemaah Masjid Kauman, itu penting untuk mengetahui ini. Karena kita warga wahana, perumahan, ada 3 masjid kalau nggak salah. Berapa masjid, Pak Fajar? 3, dan semuanya pakai tanah fasum kan? Nah, kalau kita lihat masjid yang terdekat sama kita ini, itu ada 8 voli kalau nggak salah. Dan itu tanah fasum. Semua itu tanah fasum. Namun karena dari pihak developer mengizinkan untuk mendirikan masjid di situ atau musholla dan juga di sini dengan format bentuk masjid musholla sebagai hajat orang-orang perumahan dan warga sekitar, maka ini dikiaskan dengan wakaf. Minimal disebut wakaf muaqqat namanya. Wakaf muaqqat itu wakaf temporary. Nah, wakaf temporary ini sebagian ulama membolehkan, apalagi terlihat bangunannya masjid dengan sholat berjamaah 5 waktu. Maka hukumnya adalah hukum apa? Hukum masjid. Berbeda kalau misalnya ini di tanah fasum dan kemudian didirikan sholat kadang-kadang, namun kadang-kadang tidak. Seperti subuh nggak ada yang berjamaah, nggak ada yang sholat. Maghrib nggak ada yang sholat. Isya nggak ada yang sholat. Contohnya apa, ikhwan? Misal kalau antum ke Kebun Raya Bogor, kan ada tuh masjidnya tuh. Dan itu kan bukan wakaf dalam artian wakaf seperti masjid-masjid wakafan, bukan. Dan itu fasilitas. Dan itu milik dari developernya. Atau mungkin pemilik tanah Kebun Raya Bogor, Anda nggak tahu sistemnya gimana. Al-muhim itu didirikan masjid. Memang rame kalau apa? Kalau ada yang berkunjung terutama di weekend. Tapi coba kalau misal di weekdays, asar aja belum tentu mungkin berapa banyak yang sholat. Maghrib udah ditutup. Kan Kebun Raya Bogor tutup jam 5 atau setengah 5. Maghrib ditutup. Isya udah serem itu masjid. Subuh mungkin aki-aki dari kalangan jin yang datang. Maka ini gimana? Ini enggak terjadi sholat berjamaah di waktu. Ya, enggak terjadi. Nah, dan ini tanahnya tanah fasilitas umum atau tanah developer, bukan wakafan betul-betul selamanya untuk masjid. Untuk mendirikan masjid. Maka paling baik-baik ya gitu. Karena mungkin nanti akan ada fatwa di beberapa asatidzah bahwasanya masjid disebut masjid harus tanah wakaf titik, dan wakafnya harus wakaf sempurna sampai selamanya titik. Itu nanti akan bisa ada fatwa seperti itu. Karena memang sebagian ulama memfatwakan seperti itu. Ada kitab, nama kitabnya Nawazil Al-Waqf. Nawazil Al-Waqf. Yaitu membahas fikih-fikih nazilah, fikih-fikih kontemporer berkaitan dengan wakaf. Karena wakaf ini bagaimanapun kan mengikuti perkembangan uang, mengikuti peradaban masyarakat dan uruf sekitar. Dan banyak hal-hal berkaitan dengan wakaf yang sebenarnya kita belum paham. Di antara masjid ini. Ya. Pada hakikatnya ini fasilitas umum. Namun kenapa disemaknakan dengan wakaf? Karena bentuk persis masjid pada umumnya secara uruf. Kemudian fungsi, ini fungsinya lah masjid persis 5 waktu di sini sholat berjamaah, bahkan membludak kalau misalnya taraweh. Ya. Kemudian yang ketiga, hajat masyarakat. Maka ini dihukumi dengan masjid. Taib, suatu saat kalau developer mau mempugar masjid ini, bukan untuk mengusir kaum muslimin, tetapi demi kepentingan developer, mereka membutuhkan di sini untuk taman bermain misalnya, atau hutan kota misalnya, atau apa.
Maka bisa nggak pihak masjid untuk menggugat? Bisa, karena memang ada hak yang harus ditunaikan. Tapi kalau pihak masjid, pihak DKM misalnya, atau warga tidak menggugat, udahlah kita sepakatin aja masjid kita di sana aja lah, bareng-bareng lah gitu. Berarti di sini nanti akan dipugarkan, diubah menjadi fasilitas umum dengan format lain, bukan masjid. Ketika sudah diubah menjadi taman kota misalnya, atau taman ini, apakah boleh sholat di sini lagi? Hah? Sholat di sini lagi, udah menjadi taman kota ini? Ya nggak boleh, udah nggak bisa. Kan udah menjadi taman. Atau hutan wahana di sini. Atau tempat bermain buat anak-anak wahana misalnya. Tempat skateboard misalnya, diganti itu. Tadi ini masjid muslimin. Ini bukan mendoakan, nauzubillah min dzalik, enggak itu insyaallah. Enggak, misal saja karena ini fasum. Dan fasum kan kadang enggak mesti masjid, bisa fungsi yang lain. Ternyata keputusannya adalah kita kerucutkan masjid ke sana aja. Dah, sini jadikan yang lain. Ternyata tidak ada yang protes, ya udah jadi. Habis itu kemudian bisa enggak antum i'tikaf di tempat skateboard gitu? Enggak bisa. Ya kan gitu. Makanya sekarang semakna dengan wakaf, karena di sini dikiaskan dengan apa? Wakaf muaqqat namanya. Bukan wakaf muabbad. Wakaf kontemporer. Maka sah i'tikaf di sini insyaallah. Sah. Ya, dan itu di masjid. Ya. Dan area masjid yang ana juga sudah sampaikan. Luar itu area masjid. Yaitu lantai yang nyambung ke aula masjid itu masjid. Maka antum keluar dari pintu ini dan tiduran di situ atau baca Quran di teras itu yang ada lantai ubinnya, maka antum masih di masjid. Ya, makanya Anda sampaikan waktu itu bahwasanya kalau pas sembelih kambing, kurban dan seterusnya jangan dicacah atau jangan dikumpulkan daging itu dan darah-darahnya di teras itu, jangan, karena itu adalah bagian dari masjid. Enggak boleh dan juga bau. Belum lagi darah itu bisa najis, gitu kan? Ya, seperti itu fikihnya. Ya. Taib wala yasihu, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa la yasihu minar rajuli illa fi masjidin tuqamu fihi al-jama'ah li'annaha wajibatun 'alaihi fala yajuzu tarkuha wa la kathratul khuruji alladhi yumkinu at-taharruz minhu wal afdalu an ya'takifa fil jami' li'anna thawabal jama'ati fihi akthar wa yasihu min al-mar'ati fi jami'il masajidi li'adami wujubil jama'ati 'alaiha. Baik, ahsant. Qala rahimallahu wa la yasihu min ar-rajuli illa fi masjidin tuqamu fihi al-jama'ah. Tidak sah i'tikaf dari seseorang pria kecuali di masjid yang didirikan pada masjid itu salat berjamaah. Jadi masjid ada Masjidul Jamaah, ada Masjid Al-Jami'. Masjid Al-Jamaah, ada Masjid Al-Jami'. Beda. Masjid Al-Jamaah yaitu masjid tersebut rutin diadakan salat berjamaah. Namun Masjid Jami' yaitu masjid yang mengumpulkan banyak dari kaum muslimin. Muhsinin Jami' ya? Ya enggak, Jami' dari mana? Ya jemaah ya. Jumatan ada. Tapi dibilang Jami' ya enggak bisa, belum. Ya spotnya segini. Kalau Jami' itu dokham, besar kayak Masjid Atin misalnya. Masjid Hijau itu termasuk Masjid Jami', termasuk Masjid Jami'. Karena dia menampung menampung jumlah yang besar di masyarakat. Adapun kalau ini secara urf ini belum bisa disebut Masjid Jami'. Ya. Belum disebut itu secara syar'i. Tapi Masjidul Jamaah. Masjid Al-Jamaah itu masjid tuqamu fihi al-jamaah yang dilangsungkan padanya jemaah. Ya. Apa sih bedanya? Ya bedanya Masjid Jami' lebih afdal dari segi apa? Banyaknya jemaah itu loh. Tapi secara ketanahan sama. Masjid satu sama lain enggak boleh ada perbedaan. Sama semua. Namun dari segi berpahalanya boleh jadi karena banyaknya jemaah maka lebih afdal. Ya begitu.
Dan i'tikaf di masjid jemaah atau di masjid jami' itu semuanya sah. Dan pahalanya itu disesuaikan dengan amalan di masjid. Ya. Wala yasihu minar rajuli illa fi masjid tuqamu fihi al-jamaah. Nah, berarti kalau misalnya di masjid dia i'tikaf di masjid yang tidak terwujud jemaah padanya, maka seperti ini tidak dianjurkan i'tikaf di tempat itu walaupun itu masjid wakaf. Walaupun itu masjid wakaf, kecuali kalau dia hanya bisa di situ saja, daerah tersebut hanya ada satu masjid dan tidak ada masjid lain dan dia sholat sendirian di situ. Tidak pernah terjadi jemaah, maka boleh dia i'tikaf di situ karena darurat. Wallahi ya kawan, ana pernah dakwah daerah Salatiga. Antara Getasan atau sebelum Kopeng ke Pasar Sapi itu ada pulang dakwah setelah berkilo-kilo jalan itu sore hari jalan, dan di sana kan banyak Kristen dan banyak kristenisasi dan juga banyak orang Kristen Nasrani. Maghrib kemudian Anda semua teman berdua sambil jalan kaki pinggir jalan nyari suara azan, ternyata dapat suara azan. Datanglah ke suatu desa di situ. udah mau komat, akhirnya komat, kedengaran komat, akhirnya kami wudu, anak sama teman wudu masuk masjid, anak, loh mana orang? Hanya ada satu orang, Allah, Masya Allah. Itu maghrib loh, itu maghrib dan itu di pemukiman desa loh, maksudnya rumah-rumah banyak, ya. Akhirnya kita tepuk punggung bapak itu, dia pun jadi imam. Kita mau sholat. Selesai jadi imam, kemudian Anda minta ya, antum ente tanyain dong ya, pakai bahasa Jawa, kan ngerti bahasa Jawa, Anda kan enggak. Hari ditanya. Ternyata di situ setiap harinya dia yang azan, dia yang salat sunnah qobliyah sendiri, dia yang qomat sendiri, dia yang imam sendiri, dia makmum sendiri. Jadi paketan itu. Satu. La tuqamu fiha jamaah. Di masjid ini tidak dibangun, enggak ada jemaah. Pasti tanya kenapa? Apa orang-orang ini Nasrani semua? Enggak, banyak di sini Islam tapi mereka enggak mau salat di masjid. Subhanallah. Ini masjid wakaf. Yang pada asalnya sah i'tikaf di situ. Namun dikatakan di sini lebih afdal la yasih min ar-rajul illa fi masjid tuqamu fil jamaah. Carilah masjid yang ada jemaahnya di sini. Namun kalau bapak ini hanya bisa di situ i'tikaf, ya udah i'tikaf di situ, enggak apa-apa. Karena tidak ada mendapatkan siapapun memang untuk salat. Ya, taib, untuk salat berjemaah maksudnya. Li'annaha wajibatun 'alaihi fala yajuzu tarkuha. Karena salat berjemaah wajib atas orang ini, maka enggak boleh dia meninggalkan salat berjemaah. Ya. Karena kalau dia di masjid yang misal masjid yang terdekat sama kita ini, yang dekat lapangan voli atau apa itu, masjid tersebut misalnya itu enggak ada jemaahnya, jarang sholat situ. Antum kok i'tikaf di situ dan antum mewajibkan sholat berjemaah wajib, tapi enggak ada jemaah di situ, enggak ada orang. Otomatis kan antum harus ke masjid untuk dapat sholat berjemaah. Dan dengan antum dari sana i'tikaf terus ke muslimin, itu memotong i'tikaf itu. Karena keluar dari masjid. Karena i'tikaf itu enggak boleh keluar dari masjid. Ya kan? Gitu. Lagi repot. Wala kathratul khuruj alladhi yumkinu at-taharruz minhu. Dan enggak boleh seseorang yang i'tikaf itu sering keluar dari masjid. Ya, sering keluar dari masjid padahal dia tuh masih mungkin untuk tidak melakukan hal itu. Kecuali kalau dia memang harus keluar dari masjid. Misal dari DKM tidak menyediakan makan malam. Akhi, kalau antum ikhwan, kalau para mu'takifun pengen makan malam silahkan cari sendiri. Ini kan la yumkinu taharruzu minal khuruj. Enggak mungkin
mu'takif itu, orang yang beriktikaf itu kemudian menjaga diri dari keluar, udah saya nggak mau keluar, nggak keluar akhirnya sampai 5 hari mati dia nggak makan, misalnya nggak makan malam, ya dia boleh nitip sama orang dan dia juga boleh beli sendiri. Kalau zaman dulu seperti itu ya, zaman dulu seperti itu, ya. Jadi nyari pecel lele di luar gitu. Karena panitia nggak menyediakan. Adapun kalau panitia menyediakan makanan, udah ada rantangnya, udah adanya, maka nggak boleh dia keluar untuk mencari makanan. Khalas, di sini aja khalas. Misal lain, panitia nggak menyediakan makan malam. Tapi kalau untuk buka puasa, sahur ada, tapi makan malam nggak. Dia pesan GoFood. Dan GoFood ini kan dia ada transaksi jual beli. Transaksi jual beli di masjid itu dilarang. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Minimal makruh lah. Maka dia boleh untuk ke teras terlebih dahulu atau ke area motor itu untuk transaksi di situ. Tidak di area masjid. Itu boleh. Ya, untuk menjaga diri dari larangan jual beli di masjid. Makanya jual beli di area luar di parkiran boleh. Gelar lapak di situ boleh. Tapi kalau misalnya di area di ini lantai enggak boleh. Ya. Gitu. Baik, lanjut, betul. والأفضل أحسن الله إليكم. وقال المؤلف رحمه الله والأفضل أن يعتكف في الجامع لأن ثواب الجماعة فيه أكثر ويسيه من المرأة في جميع المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها. Baik, sekarang masalah di sini wal afdalu an ya'takifa fil jami'. Dan lebih afdal bagi seorang muslim untuk beriktikaf di Masjid Al-Jami'. Masjid Jami'. Masjid Jami' ini yang sifatnya Jami', walaupun namanya bukan Jami'. Kayak Masjid Nurul Iman, ini Masjid Hijau. Itu memang mungkin tidak ada nama Masjid Jami' Nurul Iman ya. Tetapi dia termasuk jami' dari segi kuantitasnya yang sangat banyak, menampung orang yang bisa sampai 1000 atau lebih. Maka secara urf ini jami'. Blok M Square misalnya Nurul Iman, ini termasuk masjid jami'. Jadi itu masjid termasuk milik developer, milik gedung itu. Namun yang lebih sahih adalah hukumnya hukum masjid. Karena apa? Memenuhi kriteria kecuali mungkin wakaf abadinya enggak terpenuhi. Hanya wakaf muaqqat, wakaf temporary aja. Namun dari segi jami' dia mah jami'. Karena banyak orang yang bisa i'tikaf di situ. Ya enggak ya, kalau di situ ada i'tikaf ya? Enggak, belum tahu. Anda pikir harusnya ada deh, karena itu udah populer, masjid populer. Kalau Tamini Square Anda enggak tahu kalau Tamini Square ada apa enggak. Itu kan juga di atas juga tuh Tamini Square masjidnya, ya. Anda lupa Tamini Square itu seberapa besar masjidnya, Anda lupa, tapi sepertinya besar sekali. Ya seenggaknya enggak seperti Muhsinin lah gitu ya, besaran sana lah ya. Adapun kalau misalnya DKM menulis Masjid Jami' Muhsinin itu enggak boleh. Karena itu pengelabuhan. Coba, belum apa-apa, baru segini lahannya udah mengklaim Masjid Jami' Al-Muhsinin. Nah ini terlalu. Ya, karena yang dikumpulkan sebenarnya hanya warga sini-sini saja, nggak bisa menampung lebih dari itu gitu. Maka jangan memaksakan dengan nama padahal akhirnya. Karena Anda juga pernah diundang kajian, Anda lupa di mana, Anda lupa juga masjid di mana. Dibilang masih jami ini. Wah, ini kayak gede nih kayak. Gitu kan? Tablik akbar kayak ini. Diundang kajian situ. Pas ke sana taunya dalam gang-gang dan terus kemudian ya enggak, ini sepertiganya ini jemaah.
sepertiganya ini masjid jami dari mana? Ternyata emang dinamain masjid jami ini sengaja dinamain masjid jami An-Nur misalnya apa-apa. Jami'un Nur gitu, pengumpul cahaya misalnya. Ya ini ini pengelabuhan, enggak boleh. Taib, di sini wal afdal an ya'tika fil jami'. Laki-laki lebih afdal cari masjid yang jami', itu lebih afdal. Dari segi apa? Dari segi li'anna thawabal jama'ati fiha aktsar. Dari segi pahala jemaah di situ lebih banyak. Maka afwan, di sini bukan menjelekkan sama sekali enggak. Maka misal di masjid Muhsinin kemudian dibandingkan masjid Tariqul Huda bukan apa masjid hijau, maka dari segi banyak pahala masjid hijau. Karena apa? Jemaah di sana lebih banyak dan lebih menampung ya. Taib. Kalau di sini kan masih lebih ke kampung, bukan menampung, gitu kan. Bahkan sama Tariqul Huda aja bisa lebih banyak Tariqul Huda, gitu kan. Memang lebih besar itu. Taib. Itu dari segi pahala sholat berjemaahnya. Ya, kalau dilihat dari keikhlasan itu masing-masing. Ya. Wa yasihu min al-mar'ati fi jami'il masajidi li'adami wujubil jama'ati 'alaiha. Adapun perempuan lebih bebas. Sah perempuan untuk i'tikaf di masjid apapun, walaupun di masjid yang cuma satu orang doang marbotnya yang sholat, nggak ada lagi yang sholat, maka perempuan bisa di situ nggak masalah. Karena perempuan tidak wajib untuk sholat berjamaah, makanya lebih ringan. Tapi insya Allah di zaman sekarang masjid manapun di Jabodetabek itu disambangi oleh orang-orang yang sholat berjamaah. Anda mungkin Anda pernah cerita di sini atau di tempat lain. Di suatu tempat di Jelitan, Anda pernah mampir karena mendengar azan, Anda mampir untuk sholat. Di suatu tempat di daerah dekat PGC. Dan subhanallah, itu entah musola atau masjid atau apapun namanya, kecil dan ternyata waktu itu sholat isya ya. Itu yang hadir cuma 3 orang doang. Imam, makmumnya 2. Dan itu di masjid atau musola dikelilingi oleh banyak orang yang berlalu lalang, tapi yang sholat segitu doang. Taib, anggap itu sudah wakaf. Lebih afdal mana? Antum i'tikaf di situ atau i'tikaf di Muhsinin? Jelas lebih afdal Muhsinin karena kuantitasnya lebih banyak. Ya. Apalagi kalau ternyata itu dilangsungkan sholat enggak 5 waktu full, sholat subuh enggak ada yang sholat di situ. Maka yang seperti ini kurang tepat untuk disebut masjid secara sempurna. Maka lebih afdal cari masjid yang memang ditunaikan sholat berjamaah 5 waktu padanya. Kecuali untuk perempuan boleh di tempat seperti itu karena dia tidak wajib sholat berjamaah, dia cukup sholat sendiri nggak masalah. Taib, untuk materi kita sampai sini insyaallah. Esok kita lanjutkan nazar i'tikaf di masjid dan juga nazar i'tikaf atau ya masih berkaitan dengan i'tikaf dan juga nazar i'tikaf pada pertemuan berikutnya. Insyaallah di esok hari ya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.